Pernah merasa mekanika kuantum itu kayak bahasa alien? Nah, hari ini kita bakal coba terjemahin bareng-bareng. Kita akan pecahkan kodenya. Jadi, gimana caranya nulis persamaan buat sesuatu yang dasarnya aja udah nggak pasti? Ini nih masalah utamanya. Dunia kuantum itu, ya aneh. Partikel bisa ada di banyak tempat sekaligus. Matematika yang kita kenal di sekolah jujur aja nyerah. Kita butuh bahasa yang sama sekali baru untuk bisa ngobrol soal dunia yang serba probabilitas ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih butuh bahasa baru? Terus kita kenalan sama notasi keren ini, namanya bracket. Kita bakal bedah, bra itu apa, ket itu apa, gimana mereka ketemu, dan akhirnya, gimana mereka bisa mengubah keadaan kuantum itu sendiri. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih para fisikawan harus repot-repot bikin bahasa baru? Emangnya matematika yang lama kurang canggih gitu? Gini, masalahnya itu matematika tradisional itu ibarat penggaris. Cocok banget buat ngukur dunia yang jelas, yang pasti. Tapi di dunia kuantum, di sana ada yang namanya superposisi, di mana satu partikel bisa jadi A dan B secara bersamaan. Penggaris biasa jelas bingung kan? Alatnya nggak cocok. Dan dari kebingungan ini, muncullah sebuah solusi. Solusi yang super elegan. Notasi yang ringkas tapi dalam banget maknanya. Ditemukan oleh seorang fisikawan jenius, Paul Dirac. Dan ini mengubah segalanya. Inilah dia, notasi Dirac, atau yang lebih sering kita sebut, notasi bracket. Ini bukan cuma sekedar coret-coretan loh, ini adalah bahasa. Bahasa standar yang dipakai semua fisikawan di seluruh dunia kalau mau gosipin dunia kuantum. Terus, apa sih yang bikin notasi ini begitu spesial? Kuncinya ada di sini. Notasi ini dengan cerdas memisahkan dua hal. Satu, keadaan kuantum itu sendiri, si objek misteriusnya. Dua, tindakan kita saat mengukurnya. Nah, kemampuan untuk memisahkan apa yang ada dari apa yang kita lakukan, inilah yang jadi terobosan besarnya. Oke, sekarang kita bedah satu per satu ya. Kita mulai dari tokoh utamanya, sang Ket. Ket yang simbolnya seperti ini, itu ibarat KTP-nya sebuah sistem kuantum. Di dalamnya ada semua data, semua informasi lengkap tentang keadaan sistem itu pada satu waktu. Ini adalah bendanya. Nah, lihat deh, yang tadinya kelihatan rumit kayak penjumlahan macam-macam, ternyata bisa kita tulis dengan simpel banget, jadi satu kolom angka doang. Angka-angka di kolom ini intinya ngasih tahu kita, oke, dari semua kemungkinan yang ada, seberapa besar sih porsi masing-masing? Simpel kan? Tapi tunggu dulu, vektor kolom ini tinggalnya di mana? Bukan di ruang 3 dimensi kayak kita. Bayangin sebuah ruang yang super luas, abstrak, dimensinya bisa tak terbatas. Namanya ruang Hilbert. Anggap aja ini apartemen raksasa buat nyimpan semua informasi kuantum yang super kompleks itu. Oke, jadi ket itu adalah keadaannya. Terus gimana cara kita ngintip atau nanya ke keadaan itu? Nah, disinilah pasangannya muncul, sang bra. Kalau ket tadi itu KTP, maka bra yang simbolnya seperti ini, itu adalah mesin scannernya. Bra ini merepresentasikan tindakan kita. Tindakan mengukur, mengamati, atau bertanya kepada si ket, "Hei, kamu lagi dalam keadaan apa?" Dan ini kerennya, lihat bedanya, kalau Ket itu vektor kolom berdiri tegak, Bra itu pasangannya, jadi vektor baris, tidur. Gampangnya Bra itu versi rebahannya Ket, di mana angka-angkanya juga diubah sedikit lewat proses matematika yang namanya konjugat kompleks. Detailnya rumit, tapi intinya mereka pasangan yang saling melengkapi. Nah, sekarang bagian serunya. Apa yang terjadi kalau si scanner, bro, ketemu sama KTP-nya si Ket? Jadi kita punya dua pemain di sini. Ket, si keadaan kuantum, yang ibaratnya cuma ada. Dan Bra, si pengukur, yang bertindak. Dan saat mereka bertemu, Bra dan Ket, mereka membentuk sebuah kurung. Atau, seperti yang bisa kalian tebak dari namanya, sebuah bracket. Simpel kan? Inilah inti dari semuanya. Kalau kita lihat dari sisi matematika, yang terjadi itu sebenarnya perkalian. Vektor baris si Bra dikalikan dengan vektor kolom si Ket. Operasi ini punya nama keren, hasil kali dalam atau inner product. Dan boom, inilah puncaknya. Dari semua kerumitan superposisi dan probabilitas itu, hasil dari bracket ini cuma satu, sebuah angka. Satu angka tunggal, dan angka inilah yang kita cari. Angka ini ngasih tahu kita, probabilitas sebuah hasil akan muncul saat kita melakukan pengukuran. Dari yang tadinya rumit banget, kita dapat satu jawaban yang jelas. Oke,
Tapi kan dunia ini nggak statis. Keadaan kuantum itu bisa berubah, bisa berevolusi. Gimana cara kita ngejelasin perubahan itu? Nah, ini tugasnya si operator. Operator yang biasanya dikasih topi kecil di atas simbolnya, ini ibarat kata kerja dalam bahasa kuantum. Kalau cat itu kata benda, operator ini adalah tindakannya. Dia yang mengubah si cat. Contohnya, tindakan memberi medan magnet atau memutar partikel. Prosesnya lurus banget kok. Kita punya keadaan awal, terus datang si operator, melakukan sesuatu padanya. Hasilnya, kita dapat keadaan yang baru, yang udah berubah. Dan lagi-lagi, lihat deh betapa elegannya notasi ini. Cuma dengan satu baris pendek, kita bisa menceritakan sebuah proses fisika yang lengkap. Ada keadaan awal, ada sebuah aksi, dan ada keadaan akhir. Semua diceritakan dengan sangat indah. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini bukan cuma soal simbol-simbol aneh. Ini soal bagaimana sebuah bahasa yang tepat, yang elegan, bisa membuka cara kita melihat realitas. Notasi Dirac nggak cuma mendeskripsikan dunia kuantum, dia mengungkap strukturnya. Ini bikin kita mikir kan, kira-kira rahasia alam semesta apa lagi yang sebenarnya cuma tersembunyi di balik satu persamaan elegan yang belum kita temukan.